Nyampe di Cipularang di situ, itu lampu mobil seperti melihat ada satu berbentuk kaki gitu. Bentuk kaki tersebut saya tanggung ngerem, akhirnya saya masuk kalau bus. 1 minggu dari kejadian itu saya tabrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue John Arya. Dan saat ini gue berada di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Malam ini gue bakal bertemu dengan seorang narasumber yang pernah bekerja sebagai seorang supir taksi. Dan saat ini bekerja sebagai seorang penjual bakso ikan keliling. Banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Pak Ujang pada saat dia menjadi supir taksi dan juga menjadi seorang penjual bakso ikan keliling. Penasaran dengan cerita seremnya bakal seperti apa? Jadi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber telusur yang punya kejadian misteri seputar profesi atau cerita serem apa aja, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kang Ujang ini jualan bakso ikan tuna udah berapa lama, Kang? Udah sekitaran 2 tahun. 2 tahun, Kang? 2 tahun. Sebelum jualan di bakso ikan, saya sempat menjadi supir Bluebird. Bluebird? Iya. Berapa lama itu di sana? Sekitar 3 tahun. Lebih lama di sana ya, Kang? Ya. Alasannya kenapa nih, Kang? Dari supir taksi, pindah beralih profesi menjadi bakso ikan tuna ini? Dari awalan COVID kan itu istilah kata dari Bluebird itu boro-boro cari orderan di Argo bisa mencapai 200 ya. Nyari 100 aja susah. Yang ada cuman kita ngumpulin beras aja terus tiap hari, sembako dan sembako. Tiap harinya tuh. Saya punya gerobak sendiri. Kenapa nggak dijalanin aja punya sendiri? Dan akhirnya saya keluar dari Bluebird tahun 2020, lanjut ke jualan es doger. Kalau es doger itu kan istilah kata modal sendiri. Modal sendirinya yaitu gerobak punya sendiri. Terusan sedikit-sedikit kita mempunyai pengalaman di es doger kan dulu. Pas kebetulan temen ada di bakso ikan. Saya tanya ke temen, saya tanya, Kang Iwan, itu Kang Iwan gak jualan lagi di bakso ikan? Enggak, dia bilang begitu. Terus gerobaknya sih ya ada di rumah. Gimana kalau saya lanjutin bakso ikan? Pas kan Kang Iwan kan buka batagor sendiri di Sasmita. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Nah akhirnya kan saya berjalan nih di bakso ikan. Nah di bakso ikan pun saya nggak pernah jualan siang, selalu sore, karena tanggung waktunya kan. Tanggung waktunya udahlah sore aja lah. Nah tapi Kang Iwan ini sebagai bos saya nih, sebagai bos saya, dia minta hari Minggu itu gerobak pulang. Oke. Karena apa? Dia mengejar jualan bakso ikan di Piladago. Gitu. Cuman 1 hari aja itu. Dari jam 7 nyampe ke jam 12. Setelah pulang dari Piladago, gerobak kembali lagi ke tangan saya. Satunya berapa nih, satu butirnya nih baksonya? Satu butirnya saya jual 2.000. Gede, Kang ya? Lumayan. 2.000 nih, tadi juga saya sempat makan emang Lumayan. gede dan bikin kenyang nih, Kang. Mantep nih, Kang, baksonya, Kang. Kang, kalau Ya. untuk jualan berarti dari sore sampai malam nih. Malamnya jam berapa sampai rumah? Saya setiap malamnya itu tergantung dari penghabisnya sih. Cuman yang sering-seringnya ya jam 1 lah. Jam 1 malam? Jam 1, kadang setengah 2. Luar biasa. Semangat, Kang ya? Dari jam 5. Jam 5 ataupun setengah 6. Dalam sehari biasanya kalau lagi laris bisa jual bakso ikan ini berapa butir? Kalau dari per butirnya itu paling minimal hari-hari biasa ini ya.
hari-hari biasa paling sekitar 400-500. 400 butir. Selama Akang kerja nih Kang, dari pengalaman yang tadi Akang ceritakan, sebelumnya kan Akang kerja sebagai supir taksi dan sekarang bekerja sebagai penjual bakso ikan keliling ini. Ya. Ada pengalaman mistis yang pernah Akang ngalamin nggak? Pernah saya dapat orderan dari daerah Fatmawati, MRT Fatmawati tuh. Baru pertamanya jadi MRT itu saya dapat orderan di situ jam 12. Jam 12 malam si orderan tersebut masuk, akhirnya saya ambil, tujuannya ke daerah Sawangan Pinggiran. Yang anehnya lagi di perjalanan itu masuk ke daerahnya dia, itu sebelah kiri saya itu pemakaman Om, permakaman ya. Nah sebelah kanan irigasi. Aduh kata saya nih, seawal-awalnya saya nggak tahu tuh kalau itu pemakaman kan. Tapi pas saya senter pakai lampu dim, itu pakai lampu mobil, duh, kok pemakaman? Saya tanya tuh sama penumpang, Pak, ini pemakaman ya Pak, pemakaman umum? Nggak apa-apa, ini pemakamannya, makam aman lah gitu. Oh ya udah kalau aman sih nggak jadi masalah. Walaupun toh nggak aman juga paling juga apa sih yang naik gitu kan. Sambil sepanjang perjalanan itu pemakaman itu emang lebar juga ya. Sempat merinding juga tuh sampai berdiri merinding ya. Pas nyampe di orderan di situ ya ngedrop di tempat pengedropan, saya tanya sama penumpang, Pak, kalau jalan ini diluruskannya kemana? Tembusannya ke Depok tapi jauh lagi Pak, katanya gitu. Jauh lagi, mendingan Bapak putar balik aja, nanti di pemakaman tersebut tinggal pasang klakson aja, kata penumpang itu. Aduh, saya berpikirannya kesana jauh, muter balik ngeri juga di pemakamannya sendiri, mana tengah malam lagi. Akhirnya saya udahlah, gimana nanti aja. Akhirnya saya putar balik kan. Putar balik, perasaan saya tuh bawa mobil tuh ke jalan yang tadi Om. Dan dari tempat pengedropan si penumpang ke pemakaman itu perasaan saya tuh nggak begitu jauh. Tapi kok nggak nyampe-nyampe gitu loh. Nggak nyampe-nyampe, otomatis kan kalau saya putar balik, pemakaman itu kan ada di sebelah kanan. Tapi kok ini mah nggak ada. Semua itu perumahan. Perumahan Om. Nah, setelah itu mungkin perasaan saya ini, belum nyampe kali. Pas di tengah jalan, ada satu tukang kopi yang pakai sepeda tuh. Kalau di komplek kan biasa kan ada tukang kopi tuh. Ada tukang kopi, akhirnya saya berhenti tuh. Ngopi dulu di situ sambil tanya, Om, kalau jalan keluar lewat mana ya? Nah, si tukang kopi nanya, emang mau keluar kemana? Ke jalan raya lah. Perasaan saya tadi saya ngedrop penumpang itu melewati pemakaman Om. Tapi kok ini nggak ada sih? Kata si tukang kopi, nggak ada pemakaman di sini mah, sini komplek. Nah habis itu saya nggak habis pikir lah, udah saya bayar kopi. Terus sama tukang kopi diunjukin jalan lurus mentok, nanti ambil kanan, itu jalan keluarnya. Oh ya, saya ikutin tuh jalurnya dia, mentok ambil kanan. Itu di tengah perjalanan ada ibu-ibu bawa anak kecil. Yang namanya taksi, ada yang melambaikan tangan, otomatis kan saya ambil. Saya tanya, buka kaca tuh, Bu mau kemana? Ke Jakarta Pak, bisa antar saya? Oh kebetulan atuh kalau gitu mah, pas banget, saya juga arah pulang ke Jakarta. Emang Jakartanya mana? Kuningan. Dia bilang Kuningan. Saya turun kan, saya buka pintu yang tengah tuh, ibu-ibu naik sama anaknya. Habis itu saya naikin kopernya kan ke bagasi. Udah itu saya jalan, sepanjang perjalanan antara Sawangan Jakarta, saya tuh tanya sama ibu-ibu, sama si ibu itu, Bu, ini mohon maaf Bu, saya tadi habis ngedrop penumpang dari Fatmawati ke daerah Sawangan pojok sana Bu. Terus, nah waktu saya berangkat, itu di pinggir sebelah kiri saya itu pemakaman. Tapi saya waktu pulangnya nggak nemu pemakaman, itu gimana itu Bu? Nggak apa-apa, biasa. Udah lanjut aja, kata si penumpang tuh. Tapi bener dalam hati itu saya tuh melihat ada pemakaman. Malah saya tuh sampai nanya sama si penumpang, si bapak-bapak itu yang dari Fatmawati.
emang pemakaman, tapi kok nggak temu gitu loh. Nah, sepanjang perjalanan dari Sawangan ke Kuningan itu ngobrol lah, cerita gitu ya. Pas nyampe ke tendean yang mau masuk ke terowongan Kasablanka tuh, dia udah nggak jawab omongan saya tuh, nggak jawab apa yang saya tanyakan tuh, udah nggak jawab. Paling pikiran saya dia tidur kali, udahlah biarin lah. Pas masuk terowongan, saya tanya lagi ke dia, Bu, ini mohon maaf Kuningannya Kuningan sebelah mana? Sampai 3 kali nanya nggak jawab. Pas yang keempat kalinya di kaca yang di atas kabin tuh saya tengok, kok nggak ada sih? Barangkali geletak kali sama anaknya. Saking penasarannya saya tuh, saking penasarannya ya, di pas pinggiran jalan dekat pos satpam saya minggir, minggir. Habis itu saya penasaran tuh, saya tengok sini, sempet kaget juga kan, kok si ibunya nggak ada. Akhirnya penasaran saya turun buka pintu yang tengah, saya kepruk emang jelas nggak ada. Barangkali pindah ke jok belakang, itu nggak mungkin karena jok belakang saya lipat kan, nggak mungkin. Hanya ada 7 lembar rambut di situ tuh. Aduh, udah dalam hati ini pasti orang cantik yang saya bawa, bukan orang tapi merkinding juga. Pasti orang cantik ini yang saya bawa. Saya penasaran, buka bagasi, hanya ada pohon pisang segini nih, yang tadinya koper tuh. Pohon pisang segini, ada uang logaman di situ 1000 perak. Dah, di situ saya nggak banyak cerita. Pohon pisang saya bawa, saya buang. Duitnya saya bawa. Saya bawa, berikut rambutnya, saya bungkus tuh pakai sapu tangan. Udah di situ kabur udah. Padahal saya bagian jalan sip malam. Habis nganter itu di Argo sekitar 200 lebih. Saya udah matiin Argo, matiin Argo. Saya balik langsung ke Pur. Pas masuk ke pengecekan itu si Argo nggak naik. Yang harusnya bertambah 200, kok ini tetap dari semula gitu loh, dari semula nggak bertambah gitu loh. Kan saya sempat saran juga kan. Terus kata si pengecekan itu kan namanya Pak Ahmad gitu ya. Kenapa Bojang? Kayak orang bingung aja. Terusan sebagian kan sekarang Pak Ojang jatah ngalong. Kok udah pulang sih tumben amat? Udah jangan banyak tanya lah. Ini saya lagi mikirin Argo ini. Emang kenapa Argonya? Argo hilang 200 Pak. Lah, kok hilang 200? Ceritanya gimana? Saya cerita kan di situ. Di situ malah jadi ketawaan orang. Bener saya tuh, ini Argo tuh naik 200, tapi kok ini nggak ada. Udah emang adanya segitu? Apa Kang Ujang mainin Argo? Buset. Enggak lah. Udahlah, saya masukin mobil ke garasi, udah masukin mobil, langsung saya setoran. Di setoran itu juga tetap aja nggak nyambung, yang 200-nya itu nggak nyangkut. Saya nggak habis pikir ya, ambil motor langsung balik. Balik, ditanya sama istri, tumben udah pulang. Aduh, udah nanti aja ceritanya. Saya masih deg-degan nih, perlu minum. Akhirnya saya minum, nanti kasih minum. Udah dikasih minum, itu si rambut kan belum sempat saya bawa ya. Belum saya bawa ke rumah gitu, maksudnya saya taruh di luar. Saya taruh di luar berikut uang logaman. Udah itu saya cerita sama istri gini. Paginya tetangga ngomong saya, Kang Ujang, malam siapa yang nangis sama yang ketawa-tawa tuh di luar? Bener Kang Ujang, apa istri Kang Ujangnya? Enggak, orang istri saya tidur sama saya bareng. Semalam Kang Ujang nih saya denger, tanya istri saya tuh, ada yang ketawa-tawa di luar sambil nangis kayak yang sedih banget nangisnya. Enggak apa-apa. Nah malamnya anak saya tuh nangis terus Om. Aduh, apa jangan-jangan karena rambut itu. Nah terus saya ngomong kan sama istri, Mah, apa karena rambut apa ya? Rambut siapa? Kata istri saya kan, itu si penumpang ninggalin rambut mah. Rambut sama duit. Nah terus sekarang disimpan di mana? Di luar. Bawa aja ke orang pintar. Kata tetangga juga bilang begitu ya, suruh bawa ke orang pintar. Akhirnya saya nurut tuh.
bawalah sepenuh itu si rambut sama si duit ke orang pintar tuh. Kata orang pintar, ini rambut bukan rambut biasa, tapi rambut wanita cantik, katanya gitu. Nah terus sekarang maksudnya gimana nih? Itu kan si penumpang kan udah saya anterin ke Casablanca nih, hanya ada rambut dan ini. Kira-kiranya nih Kang Ujang mau minta tolong enggak? Minta tolong apa? Itu cuman sekedar rambut. Saya bilang kan begitu. Enggak Kang Ujang, ini rambut bisa membantu kehidupan Kang Ujang, tapi dengan catatan Kang Ujang sanggup enggak ini nyempurnainnya. Kata orang pintar tuh, ya kalau emang dia mau bantu, saya siap nyempurnainnya. Dah kalau gitu, ini rambut bawa aja sama Kang Ujang. Kemanapun Kang Ujang pergi, otomatis ini rambut bisa bantu. Pulang ke rumah, nah sorenya jam 3 kan absen di pool gitu ya. Saya berangkat tuh dari rumah ke pool, bawa mobil keluar, nongkrong di bekas Carrefour itu. Kan ada halte kan, nongkrong di situ. Itu baru buka handphone yang namanya orderan, wah udah ting tong ting tong ting tong ting tong, wah gacor itu ah. Tinggal milih tuh mau orderan yang mana itu di situ. Nggak pernah saya pulang jam 4 subuh, nggak pernah. Target dulu waktu 450 target tuh. Saya selalu nutup terus tuh, nutup terus. Kesini karena mungkin saya tergiur dengan duniawi gitu ya, dengan duniawi. Saya lupa karena janji. Akhirnya lupa tuh. Kesini merosot. Kena sama anak sakit parah kan, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, ini mah nggak ada penyakitnya Kang Ujang. Si anak itu bukan jadi sakitnya sakit apa sih ya, kena makan kurang kan, jadi cahayanya itu robahnya itu di wajah tuh semua pucat. Saya ngobrol-ngobrol sama tetangga, suruh dibawa ke orang pintar. Bawa lagi saya tuh ke kiai yang awal ngecek rambut itu. Kata si kiai tersebut, Kang Ujang, kan saya bilang, Kang Ujang kan punya janji, kenapa nggak ditepati? Tak, saya janji apa Pak Kiai? Lah, kan Pak Ujang bilang sendiri yang mau nyempurnain. Oh iya. Nah terus sekarang gimana Pak Kiai? Ya sekarang udah terlambat. Udah itu rambut mendingan dipulangin aja. Ya kita mulangin rambut itu kemana Pak Kiai? Kan saya nggak tahu dia di mananya. Gitu. Ya udah kalau gitu rambut mah amankan aja. Nanti kita coba si anak ini kita bantulah gitu. Diobatin dan alhamdulillah sembuh. Nyampe sekarang itu si rambut sama duitnya masih ada saya bungkus. Tapi kan boro-boro kita pingin nyentuh kan itu si rambut, yang ada cuman geli takut dia gimana lagi kan. Saya bawa, emang ada di rumah si rambut tersebut ada nyampe sekarang. Kang, saya mau nanya nih Kang, untuk istilah orang cantik yang Kang Ujang maksud ini, orang cantik dalam tanda kutip apa nih Kang? Maksudnya orang cantik itu apa nih? Makhluk halus kah? Atau apa nih sebutan orang cantik ini? Itu istilah kata mungkin kuntilanak ataupun sundel bolong. Oke, itu sebutan untuk orang cantik versinya ya, Kang Ujang nih ya? Iya. Oke. Kalau dalam sistem bahasa saya begitu, mungkin ini orang cantik lah gitu. Kang Ujang, dari sudut perempuan yang Kang Ujang bawa nih, perempuan dengan anak kecil yang membawa koper yang berubah jadi pohon pisang itu, ada keanehan gak sih dari, entah itu dari wajahnya kah atau dari perilakunya gitu? Kalau masalah keanehan itu emang ada ya. Soalnya sempat saya tanya, waktu saya tanya, ibu tujuan kemana? Dia itu nggak ngasih muka, tapi posisinya itu miring gitu loh. Jadi seolah-olah dia itu kayak yang malu gitu loh, ngeliatin wajahnya itu malu. Tapi kan saya nggak kepikiran itu wanita apa gitu, nggak kepikiran itu. Nah terus lagi yang bikin anehnya, kok ada ya tengah malam begini
wanita melambaikan tangan bawa anak lagi. Saya kepikirannya begitu. Tapi mungkin kepikiran saya gimana ya? Apa mungkin ini diusir dari lakinya, ataupun habis bertengkar, gimana gitu kan saya nggak tahu kan. Ya. Yang penting intinya saya dapat orderan lambaian tangan, dah gitu aja saya kepikirannya. Untuk anaknya nih Kang, yang dibawa sama perempuan ini, anaknya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. 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 Usianya sekitar berapa tahun? Sekitaran 1 tahun lah. 1 tahun juga kayaknya sih belum ada. Soalnya dia masih digendong. Oke. Masih digendong. Tapi anaknya rewel gak sih selama di mobil? Sama sekali nggak ada suaranya. Wah, ini udah aneh kedua nih Kang ya. Sama sekali nggak ada suaranya. Dan itu si koper, kalaupun emang itu koper ada pakaiannya, otomatis kan ada beban kan. Ada beban. Tapi ini mah enteng om. Mungkin ini mah koper isinya nggak adaan mungkin lah. Saya kepikirannya begitu. Udah geletakin aja udah di bagasi. Berarti si perempuan ini menghilang di daerah Casablanca. Casablanca. Terowongan Casablanca pas. Pas mau masuk ke terowongan itu udah nggak ada suaranya. Kang Ujang, Ya, ini kan kejadian mistis yang nggak ngalamin saat Kang Ujang masih membawa taksi. ya. Kalau untuk kejadian mistis yang di saat Kang Ujang lagi jual bakso keliling ini ada nggak Kang? Kan setiap malam minggu saya pulang dari alun-alun itu selalu nganter ke Sasak Tinggi. Saya lepas dari alun-alun itu sekitaran jam, saya nongkrong dulu, makan dulu bubur di situ mungkin habis jam 2 lah. Nyampe di sini 2:30 di pacuan kuda tuh. Saya sengaja pasang lampu di situ biar kelihatan lah ada orang gitu kan, biar kelihatan. Lagi santai saya dorong gerobak. Kata orang-orang katanya kalau melewat malam-malam sambil ngerokok, emang saya nggak ngerokok waktu itu. Itu di depan saya itu yang saya kira spanduk, bos, kayak ketibas angin loh, putih, bos. Saya sempat kaget kan, saya tarik gerobak, takut kesambar kan. Saya tarik gerobak ke belakang. Kalau emang itu spanduk, otomatis kan udah plak, udah belum buruk kan di tanah kan. Tapi ini mah enggak om. Begitu bos, tiban angin, langsung menclok di atas pohon. Saya liatin aja begini, sambil bengong gitu, sambil kaget. Emang sih merinding mah ada. Tapi kan kita mau mundur, kayaknya berat banget kaki diangkatnya tuh. Berat banget, mau maju, ya emang begitu juga. Takut gimana kan. Habis itu datang mobil ke senter. Rambutnya panjang, pakai ininya seperti orang pakai sorban itu loh. Putih ngepak. Tapi nggak menampakkan wajah, nggak kelihatan wajahnya kayak apa. Habis itu datang lagi mobil dari sebelah sana, dia udah nggak kelihatan. Nggak tahu kemana dia terbang. Sosok anak lagi. Kali ya begitulah kira-kiranya. Wah, ini Tapi kalau emang kuntilanak, maaf ya, kalau emang wanita cantik gitu ya, otomatis kan dia harus ketawa om. Harus ketawa. Tapi ini mah enggak. Cuman kayak suara bebek, tahu nggak bebek? Iya. Nah bebek yang os kayak gitu kan. Nggak tahu makhluk apa itulah. Yang penting intinya rambutnya panjang, pakai sorban, kayak yang pakai sorban itu ya, nggak kelihatan kakinya. Oke, tapi wanita ya? Wanita, jelas wanita itu, jelas wanita. Ini saya balik ntar gimana nih? Lewat sana lagi ya? Iya. Tapi lah wala aja. Bismillah aja Kang ya. Bismillah iya. Semoga ketemu lagi. Amin. Amin lagi. Enggak lah, jangan lah. Berarti sosok ini terlihat jelas ketika ada cahaya mobil yang menyenter ke arah sosok Iya, iya. Tapi di belakang kita, Iya. yang di belakang kita tuh jelas kelihatan banget itu, netral, kelihatan banget. Hilangnya nggak ketahuan nih kemana nih. Nah, terus datang mobil yang kedua di depan kita tuh, di depan kita arah dari Ciputat tuh. Dia nggak ketahuan hilangnya kemana, nggak tahu.
Masih ada lagi nggak sih Kang cerita-cerita yang menyeramkan yang pernah Kang alamin? Ada dua cerita. Yang pertama, sewaktu saya masih di Bluebird, saya berjabatan jadi driver travel. Kayaknya driver travel itu mempunyai ceritanya itu kan, kalau travel kan jalannya trek malam terus. Pas lintas saya ke daerah Jawa Barat. Dari Jawa Barat itu saya tujuan ke arah Tasik. Yang pertama saya bulan puasa 2019. Saya di sini itu berangkat jam 9 malam. Berangkatnya tuh beres-beres jemputan. Jam 9 malam saya melaju terus ke arah Tasik. Biasa di rest area 57 saya mampir. Rest dulu kan, istirahat di situ. Nah, setelah itu saya lanjutin perjalanan. Di samping saya ibu-ibu, di belakang laki-laki, terusan sama ibu-ibu juga kan ya. Di kilometer 98 kayaknya kalau nggak salah, 98 apa 97 itu nggak tahu lah, lupa lagi itu. Itu kan posisi gelap om. Itu nggak mungkin ada dua anak kecil bermain tengah jalan tengah malam, kan nggak mungkin kan. Saya berhenti mendadak pas turunan tuh. Kata penumpang nanya sama saya, Ujang, ada apa berhenti? Kok ada apa sih, emang nggak kelihatan? Itu di depan ada anak kecil. Saya bilang begitu kan. Nah, Kang Ujang jangan ngarang, mana ada tengah malam begini anak kecil. Astagfirullahaladzim, ada anak kecil itu lagi bermain. Akhirnya saya turun tuh, tapi lampu tetap nyala. Mobil hidup. Saya turun tuh, saya berdiri di depan mobil. Sebisa-bisa saya kan, saya baca-bacalah gitu lah. Saya samperin tuh. Pas tinggal berapa meter lagi mungkin lah ke tempat bocah itu, dia lari nyebrang itu pembatas jalan. Masa sih bocah kecil bisa loncat? Lanjut perjalanan, itu mobil cuman bawa 4 orang, otomatis kan mobil enteng om, nggak begitu berat kan. Di gigi 1 di tanjakan Cipularang itu nggak begitu berat lah, berat banget om, berat banget rasanya. Nincak gas padahal udah dipol-polin, tapi kayak bawa beban 8 ton itu mobil. Padahal mobil kecil, mobil Avanza inspirasi gedena lah. Aduh, ini mobil kok berat banget, saya bilang begitu kan. Udah melewati kilometer 100, di kilometer 114 saya masuk lagi ke rest area. Saya tengok ke belakang, tapi saya intip. Ternyata bocah itu gandul om, ngikut di belakang mobil, daplok si bocah itu. Kejadian yang keduanya lagi, saya bawa borongan orang Karawaci. Orang Karawaci tersebut pegawai bangunan ke arah Banjar. Dari perjalanan saya aman-aman aja tuh. Saya aman-aman aja, nyampe di Cipularang di situ, di kilometer berapa nggak tahu, saya lupa lagi. Itu lampu mobil seperti melihat ada satu berbentuk kaki gitu. Berbentuk kaki, tapi kan bentuk kaki tersebut saya tanggung ngerem, akhirnya saya masuk kalau bus ke selangkangannya itu om. Masuk bus ke selangkangannya, udah lewati selangkangannya itu, saya berhenti di depan. Penasaran, saya pengen lihat itu ya, sosok apa itu. Soalnya kan setahu saya Cipularang itu nggak ada terowongan, tapi kok ada terowongan gitu kan aneh juga kan. Pas saya lihat di situ, orangnya tinggi gede, nggak tahu kelihatan mukanya, nggak kelihatan, tinggi gede om. Pahanya kayaknya, kakinya aja nih sebetulnya segede ini juga ada nih kayaknya. Pas ngelangkah gitu, saya masuk ke terowongan, kesorot dengan lampu mobil, kelihatan bulu-bulunya itu.
Langsung was saya lewatin karena tanggung sih di pudunan, mau ngerem otomatis saya ketabrak yang di belakang. Akhirnya udah saya lewatin aja lah, gimana nanti aja. Saya tengok ke belakang udah jelas nggak ada, maksudnya nggak ada itu nggak kelihatan mukanya gitu, nggak tahu sosok apa itu, nggak tahu lah. Ada yang ngomong, saya kan sebab itu karena saya cerita gitu ya, cerita bahwa saya gini gitu. Wah itu mah buta hijau, udah nggak aneh di situ mah, selalu ada itu, selalu ada di situ mah. Keeletan 1 minggu dari kejadian itu saya tabrakan di daerah Ciamis Sukadana, tabrakan. Itu si mobil susah banget dibelok, kayak orang ditahan aja udah si setir, susah dikendalikan udah. Akhirnya saya nubruk, biasa si mobil dibawa ke bengkel. Saya ditanya, Kang Ujang pernah mengalami gini enggak? Nah kalau mengalami itu saya pernah. Daerah mana? Cipularang. Kang Ujang sekarang balik ke Cipularang sana. Balik ke Cipularang itu ke daerah mana saya nggak tahu gitu kan. Itu tempat selangkangan tersebut dilewati. Kang Ujang dari sini bawa ini air aqua, bawa ke sana. Nah nanti dari sana Kang Ujang baca ini, balik lagi ke sini. Kata orang pintar, soalnya itu si mobil kan sekitaran 45 juta habisnya itu. Saya bawa lagi ke situ ke orang pintar. Habis itu si air tersebut suruh ditaburin di bengkel yang saya taruh mobilnya itu, suruh taburin. Yang tadinya 45 juta cuman minta ditandatanganin 7 juta. Kan sungguh aneh kan, keajaiban apa itu coba, yang 45 juta menjadi 7 juta. Sebab kata si bengkel, tadi ada orang tua kesini Kang Ujang. Itu ada orang tua kesini menandatangani pembayaran bengkel, cuman dia kurang 7 juta. Ceritanya begitu. Lah, saya kan sempat kaget, orang tua siapa? Kan begitu, orang tua siapa? Saya tanya ke pegawai bengkelnya, emang orang tuanya orang tua yang mana sih, Bu? Dia bilang katanya saudaranya Kang Ujang. Saudara saya. Siapa ya? Ya emang kenapa Kang Ujang? Ah enggak kenapa-napa. Cuman ya alhamdulillah aja kalau emang ada yang bantu gitu kan. Alhamdulillah aja. Iya cuman dia duitnya hanya ada segitu. Jadi Kang Ujang harus nambahin 7 juta katanya. Ah saya nggak habis pikir, udah tanda tanganin aja udah. Bodoh amat ya orang tua siapa yang jelas dia udah kebantu aja udah. Pengurangan dana dari 45 juta itu. Wah ini akhirnya saya tanda tanganin sekitar 7 juta. aneh lagi nih Kang ya. Nah itu dia, Tapi itu orang, Kang. tapi orang tua itu orang tua siapa? Iya. Nah ternyata saya balik ke orang pintar. Kata orang pintar, tanya hasilnya. Gimana Kang Ujang? Itu si bengkel kan awalnya minta 45 juta. Tapi waktu saya datang kemarin ke bengkel, saya cuma nandatanganin di situ 7 juta. Katanya ada orang tua yang datang ke situ, ngakui saudara saya duitnya kurang 7 juta dari pembiayaan 45 juta itu. Iya. Si orang tua tersebut katanya mengakunya saudara saya. Sedangkan saya kan nggak punya saudara orang tua. Cuma ada ibu pun nggak mungkin dong datang ke sini. Dan ibu pun nggak dikasih tahu bahwa saya kejadian itu. Ini masih ada nih lukanya tuh, bekas jahitannya. Iya. Nih bekas jahitannya ada. Terus lidah, robek, masih ada. Ini aneh nih Kang kejadian ini Kang ya. Tapi Aneh. dialami oleh Kang Ujang. Tapi langsung, dialami. Oke, Kang Ujang. Terima kasih banyak Kang Ujang ya. Kang Ujang sudah menceritakan semua kejadian-kejadian menyeramkan dan aneh nih Kang ya. Aneh ya. Kang Ujang alami nih. Mulai dari kejadian Akang bawa taksi sampai jualan bakso ikan tuna keliling. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Ujang. Semoga Sama-sama. usahanya sekarang yang lagi Kang Ujang tekunin
laris manis Kang Ujang ya. Amin. Banyak pembelinya. Amin. Bakso ikan tuna Kang Ujang ini mangkalnya di daerah Pamulang ya Kang. Alun-alun Pamulang. Iya. Harganya 2.000 per butir ya Kang. Iya. Ya. Jadi untuk warga-warga sekitaran Pamulang nih Tangerang Selatan, kalau lagi di alun-alun cari bakso ikan tunanya Kang Ujang nih. Enak banget rasanya. Mantap Kang ya. Iya. Kang Ujang sehat selalu ya. Amin. Salam untuk istri Kang Ujang di rumah, untuk keluarga di rumah. Siap, siap. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Kang Ujang. Siap. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita mistis dan mau jadi narasumbernya Telusur, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Jangan lupa untuk follow akun TikTok kita juga karena di sana banyak video-video menarik yang harus kalian tonton. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jon Arya, pamit.